Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ma'arifah. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Wali Songo Semarang. NIM 22050360017. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah Wali Songo dan model moderasi beragama di Nusantara. Islam mulai berkembang di Nusantara sekitar abad 13 Masehi. Hal tersebut tak lepas dari peran tokoh yang hidup pada masa itu. Dan di antara tokoh yang sangat berjasa dalam proses Islamisasi di Nusantara adalah Wali Songo. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi di Tanah Jawa sangat besar. Para tokoh Wali Songo ini menyebarkan ajaran dan dakwah Islam dengan cara yang unik, seperti menggunakan pendekatan budaya dengan cara akulturasi seni budaya lokal yang dikemas dengan Islam, seperti wayang, tembang Jawa, gamelan, upacara-upacara adat yang digabungkan dengan Islam. Selanjutnya adalah model moderasi beragama Wali Songo di Nusantara. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Gresik pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Upaya ini tidak berhasil karena belum sampai tujuan, rombongan terkena serangan penyakit hingga meninggal. Pada langkah selanjutnya, Sunan Gresik mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Yang kedua adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pada awal dakwahnya, Sunan Ampel membangun pondok pesantren di Ampel Denta. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok yang tegas dan radikal dalam menyampaikan ajaran Islam, khususnya dalam bidang akidah. Yang ketiga adalah Maulana Maghdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Pada masa itu, masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Melihat kenyataan yang ada, maka Sunan Bonang memanfaatkan wayang sebagai media untuk menyampaikan dakwahnya. Sunan Bonang menciptakan syair lagu gamelan yang berisi tauhid dan peribadatan. Yang keempat adalah Raden Qasim atau Sunan Derajat. Sunan Derajat berdakwah dengan pendekatan kultural. Ia menciptakan tembang Jawa yang sampai sekarang ini masih banyak disenangi oleh masyarakat, yaitu Pangkur dan Cariyos Punjaka Pertaka. Sunan Derajat mengedepankan tema-tema kepedulian sosial dan gotong royong dalam aktivitas dakwahnya. Yang kelima adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus melaksanakan dakwahnya dengan menggunakan pendekatan budaya. Dia juga menciptakan berbagai lagu daerah dan cerita keagamaan. Di antaranya adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Sunan Kudus mengakulturasikan budaya lokal dengan nilai-nilai Islami. Sunan Kudus menghormati dan menghargai masyarakat Kudus dengan tidak melakukan penyembelihan sapi pada hari raya Idul Adha. Yang keenam adalah Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam penyebaran dakwah Islam. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis, berupa tembang diantaranya adalah jemuran, jelungan, jor, ler-iler, dan cublak-cublak suwung. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga adalah seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, kreatif, dan dinamis. Dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menempat di satu daerah saja. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan pendekatan kultural, termasuk di antaranya adalah wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang Islami, khususnya yang bertemakan akhlak dan budi pekerti. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria di dalam dakwahnya memiliki keunikan, yaitu menjadikan desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil, dan bergaul dengan rakyat. Terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten.
Maka dapat disimpulkan bahwa para wali songo rata-rata menyebarkan agama Islam dengan menggunakan pendekatan budaya dengan cara akulturasi seni budaya lokal yang dikemas dengan Islam. Model moderasi beragama yang diajarkan oleh Wali Songo tujuannya adalah untuk mempermudah menyebarluaskan ajaran Islam dan agama Islam agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.